Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini materi kita adalah tentang model relational database. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang model relational database. Pada model relational database ini ada beberapa materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian. Kedua itu ada keuntungan, contoh tabel, istilah dalam model data relasional, relational key, relational integrity rules, dan bahasa pada model data relasional. Nah, kita masuk yang pertama, pengertian dari model data relasional, yaitu suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi yang terdiri dari baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Nah, di dalam model data relasional ini, data yang ada itu diterjemahkan ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, model ini menunjukkan cara mengelola atau mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder yang akan berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita buat. Nah, ini mungkin intinya. Basis data relasional ini yaitu model basis data yang menerjemahkan datanya ke dalam bentuk tabel 2 dimensi yang terdiri dari kolom dan baris. Nah, ini adalah contoh tabel dan keterhubungannya atau relasinya. Di sini kita punya 3 tabel, yaitu tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nah, relasi dari ketiga tabel ini dapat kita lihat pada tabel nilai, yang mana pada tabel nilai ini data yang diambilnya atau atribut yang dimiliki pada tabel nilai ini ada fieldnya terdiri dari NPM dan kode MK, yang keduanya diambil dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Nah, di dalam tabel mahasiswa ini terdiri dari 3 field, yaitu NPM, nama, dan alamat, dan terdiri dari beberapa record, yaitu 6 record di sini dari tabel mahasiswa. Nah, kalau di dalam database ini kolom itu disebut dengan field dan record disebut dengan baris, ya. Nah, kemudian pada tabel mata kuliah dia terdiri dari 3 field, yaitu field kode MK, mata kuliah, dan SKS, di mana masing-masing field ini memiliki 3 record atau 3 baris isian. Nah, inilah contoh tabel dan keterhubungannya terdapat pada tabel nilai, di mana tabel nilai terdapat field nilai, field NPM dan kode MK yang merupakan bagian dari tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Oke, mungkin bisa kalian perhatikan sendiri tabel dan hubungannya. Oke, kemudian kita lanjut keuntungan dari basis data relasional. Pertama itu bentuknya sederhana, yang kedua mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Kenapa dikatakan bentuknya sederhana? Karena basis data relasional ini hanya datanya berbentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Nah, kemudian mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Di sini operasi datanya terdiri dari operasi penambahan, operasi penghapusan, operasi pengubahan, dan operasi penyimpanan. Ya, jadi pada basis data relasional ini operasi data tersebut sangat dimudahkan. Kemudian kita masuk ke contoh-contoh model basis data. Nah, mungkin contoh-contoh model basis data ini sudah ada pada tugas kalian minggu sebelumnya, cuma di sini saya akan jelaskan juga bagian dari contoh-contoh model basis data tersebut. Yang pertama itu adalah model basis data hierarki. Seperti namanya, hierarki ini berarti terdiri dari beberapa tingkatan.
Nah, yang dikatakan dengan model basis data hierarki yaitu di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link, atau link ini disebut juga dengan pointer atau penunjuk ya, di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon, di mana pohon ini kan dia berbentuk tingkatan-tingkatan kalau dalam sebuah data ya, dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup. Nah, data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas. Nah, di dalam model basis data hierarki ini, dia memiliki kardinalitas one to one dan one to many. Nah, untuk kardinalitas ini akan kita pelajari lebih lanjut bagaimananya itu pada materi IRD nantinya. Nah, contohnya misalnya di sini model basis data hierarki, kita mempunyai tingkatan data di sini ya. Yang pertama itu ada dosen. Di dalam data dosen ini ada nama dosen, kemudian ada nama mata kuliah, dan yang ke tingkatan terakhir itu adalah nama mahasiswa. Nah, dalam model basis data hierarki, misalnya di sini ada data dosen. Contohkan di sini ada dua dosen ya, ada dosen dengan nama Widya dan Lydia. Nah, nama dosen yang Widya ini dia mengajar mata kuliah algoritma dan C++. Sedangkan dosen Lydia dia mengajar mata kuliah ekonomi dan akuntansi. Nah, mata kuliah algoritma itu diambil oleh mahasiswa atas nama Adi, Ida, dan Dian. Dan C++ itu hanya diambil oleh satu mahasiswa yaitu Lola. Dan mata kuliah ekonomi diambil oleh mahasiswa Dian dan Lola. Dan akuntansi diambil oleh dua mahasiswa yaitu Ida dan Adi. Nah, bisa kalian perhatikan di dalam model basis data hierarki ini, misalnya tingkatan sebelumnya itu tidak boleh cabangnya ke cabang tingkatan yang sama. Misalnya sini kan misalnya mahasiswa Dian, dia tidak boleh memiliki percabangan lagi ke, artinya percabangannya dipisah-pisah, tidak boleh langsung ya. Itu kan kita lihat perbedaannya pada model basis data network atau jaringan, di mana sini kan kita punya dua mata kuliah yang diambil oleh satu mahasiswa. Nah, kalau di dalam model basis data hierarki dia kan tidak boleh pointer atau panah penunjuknya itu digabungkan ya, tapi harus dipisah. Contoh di sini model basis data hierarki ini, si Lola ini kan dia mengambil dua mata kuliah ekonomi dan C++ ya, tapi dia harus dibuatkan tingkatannya secara terpisah. Sementara pada contoh kedua ini, model basis data network, misalnya si Bunga dia mengambil dua mata kuliah yaitu basis data dan fisika. Nah, untuk penunjuk pointernya atau panahnya itu boleh langsung dari dua mata kuliah ini diarahkan ke satu mahasiswa. Ini bisa kalian lihat contoh pengaplikasiannya pada model basis data network ini ya. Dalam model basis data network atau jaringan ini, yaitu model di mana data dan hubungan antar data dipresentasikan dengan record dan links. Perbedaannya terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network menyusun record-record dalam bentuk graph dan menyatakan hubungan kardinalitas one to one, bisa one to one, one to many, dan n to many ya. Oke, kemudian kita lanjut ke model basis data relasional. Nah, model basis data relasional ini yaitu model yang paling banyak digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam bidang database ya, di mana data serta hubungan antar data dipresentasikan oleh sejumlah tabel, dan masing-masing tabel terdiri dari beberapa kolom yang namanya unit. Model ini berdasarkan notasi teori himpunan atau disebut juga dengan set teori, yaitu
relation. Nah, bisa kalian lihat contoh dari model basis data relasional ini, yaitu misalnya kita punya tabelnya di sini ya, ada tabel misalnya di sini kayaknya tabel kantor ya, tabel kantor terdiri dari 3 atribut: kode divisi, nama divisi, dan lokasi. Nah, yang kedua ada tabel pegawai. Nah, yang menjadi relasinya di sini yaitu antar tabel yang dua ini adalah relasinya adalah pada kode divisi. Oke, kemudian kita lanjut ke contoh-contoh model basis data. Nah, contoh-contoh model basis data ini kalau kita jelaskan contoh database management system atau yang mengelola basis data relasional atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola basis data relasional bisa kalian lihat di layar ya. Yang pertama itu ada DBase 3 Plus dan Microsoft Access, Portland Paradox, Oracle, DB2, Sybase, dan Informix. Nah, yang paling banyak kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu adalah Microsoft Access, Oracle ya. Dari beberapa contoh DBMS pada basis data relasional ini. Nah, kemudian kita lanjut cara pembuatan tabel atau contoh pembuatan tabel. Nah, di sini kita punya tabel mata kuliah. Nah, karakteristik dari tabel mata kuliah ini yaitu yang pertama, data mata kuliah memiliki 3 kolom data. 3 kolom data yaitu yang terdiri dari kode MK, mata kuliah, dan SKS. Nah, kolom 1 berisi data string atau alfanumerik dengan lebar tetap yaitu 5 digit atau disebut juga dengan karakter. Nah, jadi pada kolom 1 ini tipe data yang digunakan yaitu chart ya. Nah, yang kolom kedua berisi data string dengan lebar maksimum itu 30 digit dan yang kolom ketiga berisi data integer dengan lebar maksimum 1 digit. Nah, ini mungkin kalian akan sedikit bingung ya gimana, tapi nanti di prakteknya itu akan kalian lihat bagaimana penerapan dari misalnya tipe data string, tipe data integer, tipe data chart ini di dalam sebuah database ya. Nah, kemudian dari karakteristik di atas kita bisa menetapkan struktur data tabel mata kuliah. Yang pertama itu dia terdiri dari nama kolom atau field. Yang kedua dia memiliki tipe data. Dan yang ketiga dia memiliki lebar. Lebar ini yaitu banyaknya digit maksimum yang bisa ditampung di dalam sebuah database. Nah, jadi struktur tabel mata kuliah yang dihasilkan yaitu kode MK, mata kuliah, dan SKS. Kemudian kita lanjut ke relational data model. Relational data model ini yaitu mempresentasikan data pada database sebagai kumpulan dari relasi-relasi atau relation ya. Jadi relational data model ini mempresentasikan data pada database sebagai kumpulan dari relasi-relasi atau relation. Nah, ini mungkin mengapa ini untuk menjawab pertanyaan dari penjelasan di atas yang mungkin ada pertanyaan. Mengapa model relasi untuk perancangan database? Nah, ini adalah jawabannya. Yang pertama, mempunyai peranti komunikasi yang baik antara user dan desainer. User ini adalah pengguna, desainer ini adalah orang yang merancang sebuah database ya. Nah, yang kedua, model relasional mendefinisikan salah satu kriteria perancangan basis data yang penting yaitu relasi bentuk normal. Dan yang ketiga, struktur data yang dipresentasikan oleh relasi dapat segera dikonfirmasikan dan diimplementasikan ke relasi relasional database management system. Nah, kemudian kita lanjut ke istilah relasi. Apa sih yang dikatakan dengan relasi ya? Karena dari tadi kita membahas model basis data relasional itu tidak sering kita mendengar istilah relasi ya. Relasi di sini itu hubungan atau kalau kita
terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari. Relasi ini adalah hubungan atau kaitan, yang mana relasi ini pertama kali didefinisikan menggunakan teori himpunan dari matematika ya. Nah, cara termudah untuk mendefinisikan sebuah relasi adalah sebagai sebuah tabel di mana data-datanya disimpan dalam bentuk baris tabel ya. Ini mungkin contoh ada tabel ya, ada person dan ada work. Pada contoh tabel ini yang menjadi relasinya di dalam dua tabel ini adalah person ID-nya. Nah, kemudian kita lanjut ke struktur logik. Struktur logik di sini yaitu representasi logik, berarti bahwa sebuah relasi harus yang pertama tidak terdapat duplikasi data, duplikasi baris ya, tidak terdapat penggandaan baris, dan yang kedua urutan baris tidak diperhatikan. Artinya urutan baris boleh berurut ataupun tidak. Yang tidak boleh di sana adalah adanya dalam beberapa baris itu ada data yang sama. Dan yang ketiga, setiap kolom dalam suatu relasi mempunyai sebuah nama yang unik. Nah, itu ada kaitannya dengan key nantinya di dalam sebuah database ya. Nah, kemudian kita lanjut istilah-istilah dalam basis data relasional. Ada 6 istilah yang perlu kalian ingat di sini. Yang pertama itu ada relasi, kedua ada atribut, yang ketiga ada tuple, yang keempat ada domain, kelima ada derajat atau degree, yang keenam ada cardinality. Nah, relasi ini disebut dengan sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Jadi relasi ini adalah tabelnya di dalam sebuah basis data relasional. Dan yang kedua ada atribut. Atribut ini merupakan kolom pada sebuah relasi atau kolom pada tabel. Dan yang ketiga ada tuple. Tuple ini merupakan baris pada sebuah relasi atau baris pada sebuah tabel. Dan yang keempat ada domain. Domain ini adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut ya. Jadi kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut atau kumpulan nilai dari kolom ya. Kemudian ada derajat atau degree. Degree ini adalah jumlah atribut dalam sebuah tabel. Jumlah atribut ini berarti jumlah kolom pada sebuah tabel ya. Kemudian ada cardinality. Cardinality adalah jumlah tuple dalam sebuah relasi atau jumlah baris dalam sebuah tabel. Nah, ini mungkin bisa kalian lihat contoh tabel dan istilah penamaan dari istilah-istilah tersebut ya. Sini yang merupakan atribut yaitu yang merupakan relasinya di sini adalah tabel mata kuliah, dan atribut yaitu ada 3 yaitu kode MK, nama MK dan SKS. Dan yang tupelnya itu terdiri dari 6 baris ya. Dan domainnya yaitu isian dari tabelnya ya, isian dari berapa jumlah dari nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut, berarti kolom ya. Kemudian ada derajat atau degree, jumlah atribut pada sebuah relasi. Jumlah atribut berarti ada 3, dan cardinality berarti di sini ada 6 ya. Oke, ini mungkin istilah-istilah yang perlu kalian ingat di dalam basis data relasional. Ini mungkin perbedaan istilah di dalam IR model ini nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya, entity relationship diagram ya. Kemudian kita lanjut ke istilah relational key. Istilah relational key ada 5 di sini, ada super key, candidate key, primary key, alternate key, dan foreign key. Super key ini yaitu satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasikan sebuah tuple di dalam relasi, sebuah baris di dalam sebuah tabel ya. Dan yang kedua ada candidate key. Candidate key yaitu atribut di dalam relasi yang biasanya memiliki nilai unik. Kandidat key ini dilakukan sebelum penentuan dari primary key.
Nah, sedangkan yang dikatakan dengan primary key yaitu kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Nah, fungsi primary key ini juga untuk menghindari adanya duplikasi data di dalam sebuah database ya. Nah, yang keempat ada alternate key, yaitu alternate key ini adalah kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Dan yang terakhir ada foreign key. Foreign key ini disebut juga dengan kunci tamu ya, yaitu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi. Tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya dipakai sebagai atribut biasa saja. Nah, ini mungkin contoh dari istilah-istilah dari key tersebut ya, relational key ya. Kita punya tabel di sini, ada tabel mahasiswa terdiri dari 3 field, yaitu NPM, nama dan alamat, dimana yang menjadi kandidat key-nya di sini adalah NPM dan nama, dan yang menjadi primary key adalah NPM, dan yang menjadi alternate key adalah nama. Mungkin sebagai contohnya dari relational key. Kemudian kita lanjut relational integrity rules. Nah, relational integrity rules ini aturan dalam integritas relasional ya. Yang pertama itu ada null, kedua ada entity integrity, yang ketiga ada referential integrity. Nah, yang pertama null ini yaitu adalah suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk suatu baris atau tuple tersebut ya. Jadi null ini digunakan untuk merupakan atribut yang tidak diketahui nilainya dan tidak cocok untuk dalam satu baris ya. Kemudian ada entity integrity, yaitu tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Ketiga ada referential integrity, yaitu suatu domain yang dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Nah, kemudian kita lanjut pada materi bahasa pada basis data relasional, yaitu bahasa formal. Dan yang kedua ada basis data komersial. Bahasa pada basis data relasional ini yang biasa digunakan adalah bahasa query, di mana pernyataan diajukan untuk mengambil informasi terbagi menjadi dua, yaitu bahasa formal dan bahasa komersial. Nah, bahasa formal yaitu bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Dan yang kedua bahasa komersial yaitu bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya atau lebih user friendly ya. Bisa kalian baca sendiri, yaitu aljabar relasional ya, yaitu kumpulan operasi yang digunakan untuk memanipulasi seluruh relasi. Nah, biasanya untuk relasi basis data, untuk aljabar relasional ini yang digunakan perintahnya adalah select, project, join, dan division. Sedangkan bahasa komersial atau yang lebih user friendly, contohnya di sini ada GUL, QBE, SQL. Dan yang paling banyak digunakan di sini adalah SQL. SQL ini berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai model relational database. Bagi mahasiswa yang mungkin ada pertanyaan atau yang kurang paham mengenai materi yang saya jelaskan ini, silakan ketikkan pertanyaannya pada kolom komentar dari video ini nantinya. Oke, mungkin cukup sekian. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.